Itu dia juga tinggal sendirian di gubuk berlantai tanah, tidurnya di atas kayu-kayu yang dibikin jadi kursi. Mungkin kita juga menerima seperti namanya penitipan orang tua. Lelah ada Mbak, lelah. Tapi cara saya ngelepas lelah ya nangis. Halo sahabat ulasan, kembali lagi bersama saya Yoli Andini di UCAS. Dan hari ini, di episode kali ini, kita sudah bersama dengan narasumber spesial. Dia adalah Cidiana, pengurus Yayasan Kasih Senior Living Rumah Lansia ya Ci ya. Nah Ci, gimana nih kabarnya Ci? Puji Tuhan, baik-baik selalu, sukacita selalu. Pagi ini kita terima kasih banyak loh Ci, hari ini Cici di tengah kesibukan bersedia untuk hadir sharing sama kita dengan cerita-cerita, dengan banyaknya kegiatan sosial Cici. Cukup lancar ya, pagi bangun langsung mandi, jemput mama saya dulu, habis itu kita ke sini. Sebelumnya kita juga mau minta maaf ya Mbak Yoli udah beberapa kali ya terus appointment sama kita, tapi memang saya yang agak susah setting waktunya ya, kemarin juga pas ada yang meninggal di yayasan, jadi agak susah untuk appointment ke kita. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa hadir ke sini memenuhi janji. Nah ini kita tuh penasaran banget sih sama cerita luar biasa dari Cici ya, karena diketahui kalau Kasih Senior Living ini adalah sebuah rumah lansia yang memang bekerja ikhlas gitu Ci. Nah kita jadi penasaran, gimana sih Ci cerita adanya rumah lansia Kasih Senior Living ini di Tanjung Pinang? Jadi 6 tahun lalu saya sempat bergabung di satu organisasi sosial. Waktu itu di situ saya hanya sebagai ketua. Kita memulai dengan pembagian sembako ke daerah-daerah. Kemudian 1 tahun kemudian saya keluar dari yayasan itu dengan alasan tertentu. Kemudian karena masih adanya hati untuk memberi, hati untuk menolong masyarakat kita, saya bersama 4 teman saya yang lain membangun sendiri satu komunitas yang berawal dari nama KSK, yaitu Kita Sahabat Kepri. Nah, KSK itu programnya hanya berbagi sembako, kita belusukan dari satu rumah ke rumah lain, itu dari pelosok ke pelosok seperti itu. Namun kemudian berkembang, setahun kemudian kita ada membantu, sebenarnya dalam waktu 2 tahun itu kita ada membantu satu anak disabilitas berat yang tinggal di salah satu hutan karet ya, di hutan karet dekat perkebunan peternakan ayam di Sebong Pereh. Waktu itu pertama kita ke sana, itu sebenarnya masih di yayasan lama. Anak itu kan disabilitas berat otomatis pakai diapers ya, Iya, benar. pampers. Kita ke sana dengan kondisi waktu itu saya pakai motor sama papanya anak-anak ke sana. Kasihan karena lihat dia pakai pampersnya itu sama pengasuhnya tuh dicuci, dikeringkan, dipakaikan lagi gitu. Jadi kita memutuskan untuk 2 bulan sekali kita ke sana membawa 1 dus pampers, kebutuhan lain seperti makanan kaleng, abon-abon yang bisa makan dengan bubur supaya lebih jaga nutrisinya. Nah, setelah 2 tahun si bapak yang jaga anak ini sakit, penyempitan paru-paru. Jadi setiap bulan tuh kadang saya harus 2 kali panggil ambulan ke sana. Cukup berat biayanya karena pulang pergi aja 1,5 juta kan gitu. Jadi waktu itu kita udah punya yayasan sendiri nih, udah punya komunitas ini. KSK tadi ya? KSK tadi. Jadi kita pas Tuhan pertemukan dengan donatur, teman kita yang bekerja di luar negeri, mereka beberapa orang untuk menyumbang setiap bulannya, saya sebutkan saja nominalnya 10 juta. Nah itu sebenarnya untuk sembako ya Mbak gitu. Jadi kita habiskan setiap bulan 10 juta untuk itu gitu. Akhirnya saya terlontar, saya bilang saya punya kerinduan untuk bangun rumah singgah. Untuk punya rumah singgah, saya ingin bawa anak ini sama AP ini turun karena terlalu jauh untuk dia berobat gitu. Jadi anak disabilitas dan juga yang mengurus anak tersebut itu makanya Cici terpikir untuk membangun rumah singgah. Awalnya kita berawal dari rumah singgah ya. Jadi rumah singgah ini sebenarnya niatnya seperti ini. 1, memang untuk menampung orang yang nggak punya rumah. Kedua, apabila mana ada masyarakat kita yang sakit berobat
dirujuk ke Pinang, nggak punya tempat tinggal, ya mau sewa hotel kan mahal ya Mbak ya. Iya. Boleh tinggal di rumah itu dengan catatan tidak memiliki penyakit menular seperti TBC dan HIV. Seperti itu. Jadi berawal dari sana, kemudian atas kehendak Tuhan berkembang, setahun kemudian kita pindah. Karena si AP ini, si bapak yang jagain ini meninggal. Jadi anak disabilitas ini saya bawa pulang ke rumah saya. Ke rumah Cici? Saya bawa ke rumah saya rawat sendiri selama 3 bulan di rumah. Akhirnya dapatlah tempat tinggal yang sekarang, jadilah Kasih Senior Living. Mulailah ada, waktu itu kita baru satu rumah ya, cewek cowok gabung gitu. Karena yang sebelahnya itu kan kantor orang gitu. Jadi kita mulai dari situ sendiri, saya yang mandikan mereka sendiri, saya yang masak, saya yang nyuci, saya yang bersih-bersih rumah. Berawal dari beberapa orang, dari awalnya kan dari Pak Ayong, lalu Pak Ayong meninggal kan Hong Hong yang saya bawa ya. Iya. Indrawati saya bawa, kemudian ada Mausing, ada Papua, bertambah sampai saya udah nggak ingat ini yang keberapa gitu. Sampai sekarang udah 18 orang. Sudah 18 orang di Kasih Senior Kasih Living. Senior Yang Living. berawal Cici tuh pengen membuat rumah singgah aja gitu ya, Ci. Tapi justru kini sekarang bertambah menjadi Kasih Senior Living. Iya. Dulu sempat ada beberapa ya dari Muslim juga sama kita. Tapi terakhir juga pas ketemu sama keluarganya, karena kan kita kadang ada kontak juga sama Dinsos gitu kan, ada ketemu tolonglah carikan keluarganya, ya dibawa pulang. Gitu. Nah Ci, tapi yang menjadi penasaran nih Ci, Kasih Senior Living sekarang ada 18 lansia ya Ci ya, yang Cici rawat juga bersama dengan pengurus lain. Itu tuh biasanya latar belakang bisa sampai ke Kasih Senior Living itu gimana sih Ci? Ada beberapa yang memang sebelum kita bangun Kasih Senior Living ini kan Mbak tahu yang seperti saya bilang kita belusukan. Oh belusukan ya? Ngantar sembako. Kita ngelihat banyak sekali lansia yang enggak married, yang memang single dari awalnya gitu. Jadi mereka itu terpisah-pisah gitu loh. Ada yang di Sungai Kecil, ada yang di sini, ada yang di situ. Jadi kita kan juga punya orang tua ya, kita yang ngerasa kasihan ya mereka gitu, kesepian gitu. Jadi ya mungkin karena niat di hati saya itu muncul, ya Tuhan buka jalan gitu. Jadi saya sempat terniat di hati itu, Tuhan seandainya saya bisa mengumpulkan mereka jadi satu tempat, mungkin mereka nggak akan kesepian, mungkin nutrisi mereka lebih terjaga, mungkin maaf kata meninggal pun bisa membawa senyum, tidak meninggal dalam kesepian gitu. Jadi mungkin karena ada niat seperti itu, Tuhan yang membuka jalan karena mendengar isi hati kita, ya akhirnya jadilah Panti Jompo ini gitu. Kasih Senior Living sudah ada dari tahun berapa Ci tadi nih? Kita kalau untuk lokasi, kalau rumah singgah ya itu dari 2020. 2020 sudah berjalan hampir 5 tahun ya? Iya, kalau ya? untuk lokasi yang sekarang itu 2021. 2021 sampai sekarang. Oke, jadi memang bukan orang-orang yang sekarang ada sama Cici itu adalah para lansia yang memang dulunya Cici belusukan dan akhirnya Cici jemput untuk Cici ajak tinggal bersama ya Ci ya. Ada juga beberapa yang memang dititipkan dari family-nya. Family dalam arti kata ya hanya kakak adik. Kalau kita namanya kakak adik ya, nggak mungkin sih bisa ngerawat orang tua itu sampai tua gitu. Anak aja udah sering kita temui, nggak mungkin gitu, apalagi hanya family seperti itu. Tapi setiap kali nih Ci berhadapan dengan kisah-kisah para lansia yang berakhir ada dikasih Senior Living, baik mungkin mereka dititipkan, apa sih yang pada akhirnya menjadi sebuah cerita yang mungkin bisa Cici bagikan ke kita? Kalau untuk cerita mereka banyak ya Mbak ya gitu. Ada yang contoh nih, saya nggak mau sebutkan namanya ya. Ada satu lansia kita yang kita ambil awal-awal 2021 itu, dia tinggal sama adiknya di Kangboy. Tapi posisi tempat tinggalnya itu, tempat tidurnya itu tidak di dalam rumah. Ibaratkan kalau kita nih ada teras halaman belakang nih, dia ditempatkan di halaman belakang, di samping. Jadi kalau hujan dia kepercik hujan, panas dia tembias panas. Saya nggak tahu sebenarnya bagaimana kisah hidup dia ya gitu. Waktu itu musim makan bacang. Oh iya. Saya kan setiap tahun bikin bacang bagi-bagi ke masyarakat dulunya.
Kita ke sana kasih sembako sama Bacang. Waktu kita bukakan Bacang, dia posisi makannya itu bisa dibilang kasarnya rakus banget gitu ya. Dipaksa kayak pokoknya kalau bisa tuh 1 biji tuh mau dihabisin sekaligus gitu. Dan kita ngeliat posisi pampersnya itu ya. Pampers kan warna putih ya Mbak ya. Iya. Itu warnanya udah jadi coklat. Dalam arti kata itu udah berapa hari nggak diganti. Ini badan-badannya tuh semua udah penuh sama nanah. Nanah, kaki nanah, badannya tuh kurus ceking banget. Dan saya bawa ambulan sama tim saya ke sana. Waktu itu kita tidak terpikir bawa sarung tangan. Tapi saya nggak mungkin membawa dia ke dalam yayasan dalam kondisi kotor seperti itu. Akhirnya saya putusin untuk mandikan dia dengan posisi penyakit kulit seperti itu. Bernanah-nanah, berkudis-kudis. Waktu itu dia takut dingin. Saya bilang sama keluarganya, tolong masakkan air panas. Nggak ada yang mau mandiin. Saya perempuan, dia laki-laki. Nggak, bahkan keluarganya gendong aja nggak mau. Jadi saya memberanikan diri, saya gendong dia. Saya hanya bilang, dalam nama Yesus saya angkat. Saya kuat. Saya angkat, saya minta bantu keluarganya. Keluarganya ngangkatnya gimana Mbak? Ibaratkan ini botol. Kalau kita kan naruhnya pelan ya. Dia tuh dibanting seperti ini. Jadi si lansia ini sampai teriak, tong tonga, dia dalam bahasa Mandarin. Itu sakit. Jadi saya bingung, saya harus mandikan beliau dengan kondisi penyakit kulit. Saya manusia Mbak, saya punya kedagingan, punya rasa takut ketular. Tapi saya pasrahkan diri, saya hanya berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan ingin aku melayani orang ini, ingin aku menolong dia, Engkau yang lindungi aku dari segala sakit penyakit. Ya udah, saya bilang, dalam nama Yesus saya mandikan. Saya mandikan, saya bersihkan, saya langsung bawa pakai tandu sama tim saya. Kita bawa ke rumah sakit klinik di Batu Sembilan Hang Lekir. Kita obatin dan puji Tuhan ternyata itu mungkin hanya bekas gigitan nyamuk yang menjadi kudis dan nanah. Dalam waktu seminggu semua kulitnya pulih, tetapi ada dilema lain Mbak selama di yayasan. Dia nggak mau pipisnya di pampers. Jadi dia itu pipisnya pakai selang, dibikin corong gitu. Ya kita nggak ada pilihan selain menuruti dia. Habis itu dia pupnya tuh ditaruh ke dinding. Jadi saya sempat ngedidik dia, bingung nih ngedidiknya gimana ya gitu ya. Dimarahin juga nggak takut, diancam bawa balik ya ke Kang Boy. Pulang aja katanya gitu, nggak takut. Jadi saya lihat nih orang kayaknya kuat makan nih. Dia satu orang tuh bisa makan 8 mangkok bubur kacang hijau loh. Satu kali makan tuh. Jadi saya akalin. Saya panggil namanya. Kalau kamu baik-baik, nurut sama saya kasih makanan. Saya upah makanan. Jadi akhirnya kalau kamu besok pupnya di pampers, nggak pup buang di tembok, nanti saya upah makanan. Besoknya dia nggak pup di pampers Mbak. Tapi pas ketika saya mau mandikan dia bilang tunggu saya mau pup dulu di toilet. Oh my God. Ya langsung saya kasih apresiasi 2 kue gitu. Kemudian saya bilang lagi ya udah mulai besok kalau kamu pinter pipisnya nggak pakai corong lagi biar nggak bawa rumah di pampers, saya kasih kue lagi. Akhirnya besoknya benar saya kasih dia pipis kan jam pipis saya kasih pipis kasih salang sama corongnya. Nggak mau dia. Katanya nggak mau, saya mau pipis di sini aja. Ke toilet di pampersnya. Jadi sejak itu dia nggak pernah lagi kotor kayak gitu. Artinya hari ini banyak ya Cici temuin khususnya masih di Pulau Bintan aja para lansia kita yang bisa dikatakan sama keluarganya pun tidak diperhatikan gitu ya. Iya banyak seperti itu. Ada yang satu lagi kita panggilnya Pak Puak ya, nggak sebut nama deh, kita panggilnya Kepala Puak karena dia yang duluan datang kan gitu, terus paling sehat di sana gitu, paling baik kita panggilnya Pak Puak. Itu dia juga tinggal sendirian di gubuk berlantai tanah, tidurnya di atas kayu-kayu yang dibikin jadi kursi seperti itu. Kita jemput dia, awalnya nggak mau, jadi kita bujuk-bujuk lah, coba aja tinggal dulu 1 bulan, kalau nggak cocok kita antar kembali gitu. Ternyata setelah 1 bulan kita tawarin mau pulang nggak mau. Udah betah ya justru ya. Dia nggak mau gitu. Sampai sekarang. Dan dia itu sampai detik ini masih dapat bantuan dari pemerintah BLT. Sama pemerintah Bintan itu diantar ke yayasan. Dan uangnya dia pegang sendiri. Kita tidak pernah mengambil 1 sen pun uang lansia. Uang lansia. Ya karena baik. Non benefit ya Ci. Iya non benefit. Jadi baik
kayak Imlek nih, Oh, angpau nih gitu dari donatur-donatur yang berkunjung ya, masyarakat-masyarakat yang berkunjung, kita juga nggak pernah ambil. Kecuali memang kita lihat orang ini tidak bisa pegang uang. Dalam arti kata nanti dia taruh sembarangan atau dikasih-kasih ke orang ya baru kita ambil. Tetapi itu kan kita tabung, karena kan kalau meninggal kan butuh biaya semua seperti itu. nah Ci, dengan mengurus banyak yang lansia, dengan keadaan yang memang sudah bisa dikatakan ada dengan berbagai penyakit, dengan berbagai kondisi, lalu juga karakter orang berbeda-beda, itu seperti apa nih Cici dan juga pengurus lainnya bisa merawat para lansia ini? Awalnya kita sempet kewalahan ya, capek ya Mbak gitu. Harus bolak-balik rumah sakit. Tapi lama-kelamaan menikmati deh. Terbiasa gitu. Pokoknya tanggal sekian saya udah harus daftar gitu ya. Oh, Harus bawa mereka kontrol gitu. Dan saya beli kotak obat yang untuk per hari. Jadi di dalam kotak itu kan ada 4 skatnya. Ini jam berapa, ini jam berapa, ini jam berapa. Itu kita. Sebenarnya kalau segala sesuatu itu kita pelajari, ada hal positifnya Mbak. Saya kan bukan dokter, nggak ngerti nah ini obat untuk apa, ini obat. Tapi karena ngerawat mereka justru saya tahu, oh kalau sakit ini harus minum obat ini, kalau sakit ini harus minum obat ini. Jadi lebih lebih paham ke obat-obatan gitu. dan 18 lansia ini ketika sakit itu semuanya langsung Cici yang bawa berobat Ci? Iya, saya yang pakai karena kan mobil operasional kita cuma satu. Mobil saya cuma satu, jadi saya yang harus antar mereka. Kita berdua sama ART yang ngurus, nanti saya parkir mobil, mereka nunggu di situ, kayak gitu. Kalau boleh tahu Ci dengan kegiatan sehari-hari di rumah kasih senior living ini apa sih Ci kegiatan para lansia itu? Mereka kadang ada yang bantu petik sayur, kalau kadang ada yang petik kopek-kopek bilis, kadang ada yang main domino, kadang ada yang main kartu-kartu gitu. Cuma untuk saat sekarang ini agak berkurang ya, karena lansia kita memang lebih banyak lansia yang non produktif, yang sudah tidak bisa jalan gitu. Untuk mandikan mereka aja satu hari kita itu ada 7 lansia yang harus dimandiin. Di antara 18 itu. Kalau yang lainnya kayak pagi-pagi yang sehat-sehat, mereka bangun kan pagi banget tuh, jam 5 lewat mereka ada yang rebus air sendiri, bikin kopi, bikin teh sendiri, untuk teman-temannya dibagi-bagiin gitu. Kita latih. Jadi kita nggak ngelatih mereka hanya makan tidur, mereka yang sehat itu kita latih untuk harus bisa bantu ngurusin teman-temannya yang sakit gitu. Jadi saling membantu gitu, seperti itu. Oke, jadi itu persis seperti rumah pada pada umumnya ya, Ci. Iya, Artinya siapa yang masih bisa produktif, silahkan berkegiatan, mhm, melakukan hal-hal mhm, yang bisa mhm, bermanfaat. mhm. Dan bagi yang sudah tidak produktif, itulah yang tadi Cici urus ya. Iya, jadi kita itu memang dari awalnya niat kita bukan panti lansia ya Mbak ya gitu. Mm-mm. Kita ingin memberikan mereka yang namanya rasanya sebuah keluarga, sebuah rumah. Layaknya sebagai keluarga itu seperti apa? Contohnya ya Mbak, kalau di Chinese itu kan ada festival mooncake. Mm-mm. Itu kita pasti namanya Tuan Yuan Fan, reunion dinner gitu kan, reunion dinner. Kita tuh pasti bikin makanan-makanan, kita kumpulin mereka makan enak, ya mungkin ada 5-6 menu. Nanti malam Natal juga begitu, malam Tahun Baru juga begitu, malam Imlek juga begitu gitu. Kadang kalau pas ada yang ulang tahun, kita ada rezeki, kita gitu. Father's Day, hari ayah kita juga begitu. Jadi kita ingin mereka ngerasakan apa itu keluarga. Nah, Ci, boleh dong share ke kita apa sih tantangan terbesar dalam mengurus rumah lansia ini? Kalau awal tenaga ya, tenaga. Karena kan waktu itu kan kita ngandelin 10 juta Mbak ngurus sekian, waktu itu 9 orang ya. Dengan 10 juta ini saya harus beli lauk pauk, segala macam obat-obatan gitu. Jadi saya waktu itu nggak berani pakai pembantu, nggak berani pakai ART. Saya urus dengan tangan saya sendiri. Bahkan untuk beli sarung tangan aja saya hemat-hemat, saya nggak beli sarung tangan. Jadi kalau mereka yang pup, saya gimana ngurusnya? Saya pakai kantong plastik, kresek kan. Seperti itu. Namun ya puji Tuhan ada Tuhannya, tidak merugikan orang yang bekerja untuk dia gitu ya. Tuhan kirim donatur satu persatu yang akhirnya saya sanggup untuk pakai ART, saya untuk masak ya gitu. Saya sanggup untuk beli sarung tangan dan ya jauh lebih baik sih. Gitu. Sekarang total ada berapa ART yang bekerja untuk kasih Kalau senior? ART sekarang ada 3.
Oh 3 Ci. 3, yang satu buat khusus bersih-bersih rumah dan cuci pakaian, yang satu khusus untuk masak dan mandiin lansia yang cewek, yang satu lagi yang cowok ART-nya khusus mandiin lansia yang cowok. Dan 3 ART itu stay di rumah itu Ci? Yang dua stay, yang satu lagi pulang gitu. Dan yang satu ini pulang pun sebenarnya kita nggak butuh tambahan lansia tambahan ART sih Mbak, cuma kita ngelihat dia itu hidupnya susah banget, daripada terus-terusan tiap bulan C bantu susu, C bantu beras, lebih baik kerja gitu loh. Jadi saya pakai tenaganya, saya gaji, anaknya boleh dibawa ke panti. Anaknya boleh dibawa ke panti. Sekarang anaknya ikutan manggil saya mami. Gitu. Jadi anak angkat saya sekarang banyak banget Mbak, gitu manggil mami. Jadi sekarang beliau kerja, dapat gaji, sembako keperluan rumah boleh kita kasih dari panti, anaknya boleh ikut. Bahkan sekarang ibunya itu kan baru datang tuh dari Bogor karena ayah sambungnya meninggal dan bawa 2 anak kecil, adik sambungnya, adik tirinya. Dan mereka pun akhirnya kan awalnya mau ditaruh di rumah aja tuh, kan satu cewek satu cowok nih gitu, mau taruh di rumah aja, dia kerja ke rumah. Saya bilang jangan, Bawa aja ya. iya karena gini Mbak, kita kan itu anak cewek, usia kalau nggak salah saya 9 tahun deh. Saya bilang, kalian tinggal di kos-kosan seperti itu, rumah kontrakan, kan ada tetangga. Kita sih mencegah ya apa yang akan terjadi. Kita kan nggak tahu, ini anak kalau main kemana-mana nanti ada apa-apa. Anak cewek loh gitu. Gak deh saya bilang, kamu bawa ke sini aja. Toh 2 anak lagi makan di tempat kita nggak sampai seberapa kan Mbak gitu. Apalagi mereka kan nggak punya ayah, sama dengan anak yatim gitu. Kita ngurusin anak yatim itu kan bagus gitu loh. Ya udah saya suruh aja bawa. Bahkan ini lagi diurusin pendaftaran sekolahnya, untuk biaya-biaya pendaftarannya, seragamnya saya tanggung semuanya. Wow. Sekarang total kita udah punya berapa donatur C? Nggak kehitung deh ya Mbak ya, karena donatur itu banyak. Dalam bentuk, ada yang bentuk berupa sembako, ada yang bentuk berupa uang gitu. Kadang mereka datang nganter pun saya pas lagi nggak di lokasi saya juga nggak tahu. Tahu-tahu laporan dari ART, C ada yang antar sembako, C ada yang antar ayam kayak gitu. Jadi sekarang ada-ada aja ya C ya? Ada aja. Kadang kita lagi bingung nggak ada uang, tahu-tahu Bu Ami lapor, ada uang masuk 500 ya kayak gitu. Dan itu semuanya full untuk pengelolaan dari Rumah Kasih Rumah Senior Living. kasih. Untuk 6 bulan terakhir ini kita agak kesulitan sih Mbak kalau untuk dana gitu, karena donatur awal yang membiayai pembangunan panti ini udah beberapa bulan nggak bisa ngasih. Karena kan mereka juga sendiri lagi kehilangan kerjaan gitu. Kita nggak bisa memaksa, ini kan bentuknya sosial. Bisa kasih ya kasih, nggak bisa kasih ya kita cari cara sendiri gitu. Nah kalau menghadapi kondisi seperti ini Ci, biasanya apa nih yang mungkin Cici lakukan ketika dana sudah tidak ada, menggunakan dari kocek pribadi Ci? Iya, saya pakai uang tabungan pribadi. Saya kan sendiri ada jual baju online, udah 14 tahun jual baju online via grup WA aja gitu ke pulau-pulau. Kemudian saya juga ada bikin kue-kue, kalau pas ada yang pesan lapis legit, kue apa saya jual. Kemudian saya juga kadang jadi tour guide, bawa tamu-tamu dari luar. Ya itu saya tabung-tabung, kalau pas udah kayak urgent kayak gini mau nggak mau ya keluar gitu. Tapi ada nggak sih bantuan dari pemerintah ataupun karena mungkin sudah dilirik pemerintah nih dengan banyak lansia yang Cici urus dan juga berbagai kegiatan sosial lainnya, ada dapat bantuan nggak Ci? Belum ada sih ya. Sebenarnya kalau beberapa teman kita yang dari Dinsos sih menyarankan untuk mengajukan, tapi kan butuh surat menyurat yang panjang kali lebar kan Mbak. Saya sendiri kan setiap hari rutin ada di panti gitu. Kadang capek mau ngurus surat-surat kayak gitu loh. Jadi saya sendiri pikir ya selama mereka masih cukup untuk makan gitu ya, ya udahlah jalani dulu gitu loh. Gak usah dipusingin gitu. Memang sekarang kita lagi ngurus NPWP gitu karena kita kan ada rencana ke depan tuh bangun panti sendiri gitu. Jadi ngurus NPWP supaya kita bisa ngurus rekening dan lain-lain gitu. Nah, sebelum bicara soal ke depan terkait rencana Cici yang pengen bangun panti, yang bikin aku penasaran banget nih dari tadi dengar cerita Cici. Apa sih yang pada akhirnya menjadi semangat ataupun mungkin alasan Cici berjalan sejauh ini, Ci, melakukan kegiatan sosial? Saya nggak tahu persis ya Mbak ya, cuma saya ngerasa ketika saya ngebantu orang yang butuh bantuan gitu ya, ada sukacita yang
tidak bisa dibeli dengan uang. Walaupun saya harus keluar uang sendiri nih, Bener gitu. tuh. Tapi ada sukacita yang nggak bisa saya beli dengan uang, gitu. Saya menumpahkan kasih sayang saya ke mereka, gitu. Karena saya sendiri single mom, jadi saya nggak mau mikirin masalah. Saya enjoy terhadap hidup saya ya dengan cara saya membantu orang, seperti itu. Percaya nggak percaya Mbak, tidak ada niat saya membantu orang supaya diberkati Tuhan. Tetapi memang kenyataannya adalah ketika saya ngebantu masyarakat, membantu lansia ini, menampung mereka, Tuhan tuh selalu memberkati saya, gitu. Mungkin kita tidak berlebihan, tapi tidak pernah kita kekurangan. Ada nggak momen ketika Cici abis ngebantu orang tiba-tiba yang tadi Cici sampaikan berkat Tuhan itu tiba-tiba datang gitu, Ci? Ada sering kejadian nggak terhitung. Serius? Dan yang Ya. paling Cici inget apa? Saya pernah satu kali ya Mbak, bantu satu, kita nggak bisa bilang satu tempat ibadah lah ya, Oke. gitu. Waktu itu mereka merayakan momen anniversary tempat ibadah mereka. Waktu itu yang saya ingat banget. Saya bilang mereka cuma pakai aqua, saya pikir kalau mau ngasih ya yang terbaik. Itu yang simple aja ya gitu. Saya kasih, saya belikan pesan sama teman saya, antarkan minuman ini senilai 700.000 lebih waktu itu. 700.000 lebih, saya pikir itu rekening yayasan tuh cuma 1 juta lebih tuh. 1 juta lebih ya. Sisa 300 nih gitu ya. Tapi saya pikir, sudahlah, niatkan aja di hati, nanti Tuhan pasti kasih lebih. Percaya nggak percaya Mbak, 3 jam kemudian ada dana masuk 7 juta lebih. Serius? Iya. Nah ini yang kejadian belakangan ini lagi nih. Salah satu anak kesayangan saya di yayasan meninggal. Itu orang kalau Chinese meninggal tuh mahal banget Mbak. Itu kita memang ada warisan papanya sama kita 13 juta. Papanya meninggal 1 tahun lalu. Waktu itu tinggal di yayasan kita juga. Jadi kita masih harus nombok sekitar 13 juta ditambah 2 juta, 15 jutaan. Ya udahlah, saya ikhlas. Saya orangnya paling ikhlas gitu. Ikhlas aja, nanti Tuhan kasih lebih. Percaya nggak percaya, baliknya lebih dari itu. Selalu kejadian seperti itu. Itu hanya beberapa yang saya ingat, yang nggak saya ingat banyak. Tuhan itu sangat baik. Tapi kalau dari kehidupan Cici sendiri, semenjak sering membantu orang, apa sih yang Cici rasakan? Apakah selalu dapat kemudahan gitu, Ci? Kebahagiaan seperti apa, Ci? Saya nggak tahu ya Mbak ya, tapi yang namanya orang hidup nggak masalah kan. Baik rumah tangga, baik anak, itu pasti ada masalah. Cuma saya ngerasa selama berjalan 6 tahun ini, apapun masalah berat yang saya hadapi, sampai nangis sekalipun ada, tapi selalu saya mendapat kelegaan. Walaupun masalah ini belum selesai nih gitu, masalahnya nih masih ada, belum selesai. Tapi hati itu selalu merasa lega. Ya udah, selalu ada yang ngetip, bersyukur aja gitu loh, bersyukur aja. Jadi dengan kita bersyukur, dengan adanya kelegaan di hati, dengan adanya sukacita, kita bisa mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau kita stres, kita bingung gitu ya, kita otak ini mandek, nggak bisa berpikir apa sih solusinya nih untuk masalah kita seperti itu. Tapi kalau saya bilang sih lebih ke kelegaan ya, sukacita. Berarti hati itu jadi lebih lega, lebih lega, ikhlas, dan pada lebih akhirnya ikhlas. ketika mendapatkan suatu masalah tuh rasanya Cici ngelihat selalu ada jalan ya. Iya gitu, selalu ada jalan. Kalau mau dibilang mulus, nggak ada jalan yang mulus. Apalagi dunia sosial nih. Banyak kok yang iri sama kita gitu kan. Banyak yang juga berusaha menjatuhkan kita dengan jelek-jelekin. Padahal ini urusan sosial nih, urusan perkumpulan nih gitu loh. Tapi pribadi saya yang dibawa-bawa orang. Oh iya? Iya, sering saya difitnah lah, begini begitu, tapi ya saya berusaha bodo amat, cuek aja gitu loh. Kalau Tuhan ingin bagaimanapun kamu menjelekkan saya ke donatur gitu ya, kalau Tuhan ingin saya terus pelayanan di sini, sejelek apapun keburukan saya, Tuhan yang akan buka kebenarannya. Tapi kalau Tuhan memang menilai saya ini udah nggak layak untuk menjalani ini gitu ya, seberapa percaya pun donatur saya ke saya, seberapa ratus pun donatur banyak datang kepada saya, kalau Tuhan bilang tutup, tutup. Jadi kalau saya tuh, prinsip saya memimpin yayasan ini cuma satu Mbak, percaya sama Tuhan. Karena kita bekerja untuk Tuhan Mbak, bukan bekerja untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, tidak. Seperti itu. Jadi bahkan sampai ada ya Ci yang menjelek-jelekan Cici ke donatur, mengatakan hal ini, hal itu. Bahkan teman terdekat sendiri yang pernah saya tolong,
yang nusuk saya. Itu sering kejadian seperti itu. Apa tuh Ci kalau boleh tahu tujuan mereka melakukan hal itu? Ya kita nggak tahu ya Mbak, namanya manusia itu sifat iri hati itu pasti ada gitu loh. Ya mungkin iri hati, mungkin ada perkataan saya yang menyinggung beliau. Kita kan nggak tahu ya karena saya orangnya ceplos-ceplos ya gitu. Kita nggak tahu. Tapi apapun itu ya saya nggak dendam, saya maafin. Bahkan kalau mau datang ke saya lagi, berteman lagi, welcome anytime gitu. Nah, kemudian bersama dengan Yayasan Kasih Senior Living dan juga rencana-rencana Cici, seperti